Ya, selamat pagi para peserta kegiatan Astra Ventura Enlightened Through E-Talks dengan topik How to Sustain Your Selling During Pandemic Crisis. Terima kasih atas waktunya udah berpartisipasi dalam kegiatan siang hari ini. Webinar hari ini akan dipimpin oleh Bapak Armaji Sayoko selaku Direktur Astra Ventura. Dengan kedua panelis kita hari ini ada Bapak Cendi, CEO Imagine, dan Ibu Sally, selaku Digital Marketing Expert Indo Trading. Kita akan mulai 10.30 ya, sekarang sudah 10.30. Ya, karena waktu sudah menunjukkan 10.30, kita akan memulainya. Nanti pada saat sesi tanya jawab, kami akan memberikan survei tentang kegiatan hari ini. Mungkin nanti bisa sambil sesi tanya jawab bisa sambil diisi untuk survei tersebut. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Armaji Sayoko. Oke, selamat pagi ya Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Armaji dari Astra Ventura. Hari ini kita akan mendiskusikan materi terutama di how to sustain your selling during pandemic crisis. Bapak Ibu, memang hari ini kondisi tidak mudah. Selama pandemik ini banyak sekali terjadi perubahan yang begitu cepat, baik dalam industri apapun. Industri kesehatan, industri otomotif, industri pariwisata, semua sangat terdampak dengan adanya kondisi hari ini. Sebagai update aja, hari ini di Indonesia, Bapak Ibu sekalian, sudah ada 18.000 lebih orang yang terkonfirmasi terkena COVID, 1.100 lebih diantaranya dikabarkan meninggal dunia. Jadi kondisi ini memang tidak mudah buat kita semua, dan rasanya karena tidak mudah ini kita harus melakukan sesuatu supaya kita dapat tetap survive di kemudian hari. Sekilas saya sapa dulu, ada tadi saya lihat ada Pak Dadi, ada Pak Tri, Pak Anton, kemudian Mas Eko, ada Pak Erwin juga, ada Pak Duta tadi saya lihat, dan ada Mbak Ari. Bapak Ibu yang lain mohon maaf juga, mungkin saya belum kenal satu-satu. Izinkan nanti saya akan berkenalan dengan Bapak Ibu semua, gitu ya. Bapak Ibu, untuk pandemik ini memang beberapa step yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertama, pemerintah ada 3 step yang saya pelajari dari satu webinar juga yang saya ikutin kemarin, bahwa awalnya kita melakukan namanya battle corona. Jadi bagaimana pemerintah berusaha untuk keras melawan corona. Tetapi ternyata impact-nya adalah secara ekonomi kita tidak terlalu bagus gitu ya, untuk ketika kita battle mati-matian terhadap corona. Kemudian yang diambil pemerintah adalah peace with corona, bagaimana kita akan berdamai dengan corona. Yang sudah teman-teman ketahui juga ada beberapa pelonggaran dan lain-lain. Akhirnya nanti pada ujungnya Bapak Ibu sekalian, mungkin kita akan live with corona. Gitu ya. Bagaimana memang kita harus hidup berdampingan dengan corona ini. Hidup berdampingan ini memang nanti akan ada banyak protokol yang akan dijalankan oleh pemerintah, dan itu akan mengubah hidup banyak orang. Gitu. Oke Bapak Ibu, tanpa berpanjang lebar, mungkin hari ini kita akan sapa dulu. Ada Pak Cendi dan ada Ibu Sally. Pak Cendi Jaya ini adalah, selamat pagi Pak Cendi, adalah CEO dan co-founder dari Imagine, terutama ada di bisnis manufacture B2B, dan sekarang sudah mengembangkan juga marketplace untuk 3D printing. Ya. Saya sapa juga pagi ini ada Ibu Sally Nur Savitri. Selamat pagi, Bu Sally. Pagi Pak, pagi, halo. Bu Sally ini adalah digital marketing expert dari Indo Trading.
Oke, mungkin kita akan masuk ke sesi pertama dulu. Jadi hari ini kita akan ada 3 sesi. Sesi pertama adalah sesinya Pak Cendi. Kemudian selama 30 menit, kemudian ada sesinya dari Bu Sally nanti dari Indo Trading 30 menit, dan nanti akan kita akhiri dengan sesi tanya jawab. Oke, mungkin untuk yang pertama kami persilakan kepada Pak Cendi untuk boleh dipersilakan membawakan materinya. Pak Cendi ini akan berbicara mengenai bagaimana proses dari proses base ya bisa menghasilkan produk, bagaimana caranya proses base ini bisa menghasilkan produk secara langsung, kemudian produk apa saja yang dihasilkan dan lain-lain. Sangat menarik dari materi yang sudah saya pelajari dari Pak Cendi ini. Dipersilakan kepada Pak Cendi. Rekan yang ada di sini, perkenalkan nama saya Cendi, saya dari Imagine. Kebetulan kami bekerja cukup erat dengan Astra Ventura. Saya coba kasih screen sedikit ya. Di sini santai aja Pak. Mungkin kalau misalnya nanti ada yang mau discuss sambil jalan juga nggak apa-apa, potong aja. Saya coba share screen ya Pak. Bentar. Oke. Kurang lebih saya membagikan bagaimana untuk sustain manufacturing during pandemic crisis ya. So, di sini kita sudah tahu bahwa umumnya yang join di sini merupakan industri ya Pak ya, geraknya ya Pak, dari mold makers, dice maker. Di Indonesia terutama rata-rata rekan-rekan dari Astra Ventura dan juga rekan-rekan yang ada di sini umumnya kalau saya lihat memang punya pengalaman di proses base. Sebelum kita beralih lebih lanjut, mungkin saya mau jelasin dulu nanti Pak. Tadi Pak Armaji sempat jelaskan tentang proses base dan product base gitu ya. Nah, apa sih proses base, apa sih product base? Perbedaannya ialah pada saat Bapak Ibu yang di sini menerima pekerjaan, misalnya dari ATPM, kita sebut aja merek ya, nggak apa-apa ya. Di sini boleh ya Pak Armaji ya, sebut merek ya. Contohnya Daihatsu gitu ya, ADM. Silakan baca nih. Ya, contohnya dari Daihatsu, ADM. Mereka punya produk. Contohnya misalnya kita sebut Agia gitu ya. Nah Agia ini yang kita share dari ADM share ke rekan-rekan yang di sini. Di sini ada yang membuat mold-nya, ada yang membuat dice-nya, ada yang membuat part-nya. Itu yang kita sebut sebagai proses base. Sedangkan produk akhirnya sebenarnya ialah Agia. Nah bagaimana rekan-rekan yang ada di sini yang sudah terbiasa membuat suatu proses base tadi seperti dice dan juga mold. Bagaimana caranya supaya juga bisa menciptakan produk? Itu yang sebenarnya salah satu yang akan saya sampaikan. Oke, kita bisa lihat, sebentar. Oke, kita bisa lihat otomotif di Indonesia ini 90% Pak drop-nya. Kita lihat memang saya dapat ini data dari Gaikindo. Dari April 2020 penjualan mobil itu hanya 24.276 unit. Sedangkan tahun lalu penjualannya ya Pak 80.622. Dropnya turun sekali Pak, mungkin sekitar 70%. Nah, yang PR utamanya ialah penjualan dari pabrik maker ya, produksi ke dealer itu hanya 7.871 unit Pak. Sedangkan tahun lalu 2019 itu 84.000. Jadi makanya kalau kita lihat sekarang di otomotif, umumnya banyak yang stop production karena memang sangat-sangat susah, dari dealernya juga jualan susah. Karena pada umumnya sekarang orang-orang nggak mikirin beli mobil baru lah ya, lebih mikirin gimana caranya sustain, bisa makan, mungkin teman-teman pengusaha di sini gimana caranya tetap bisa jalan, bisa gaji teman-teman, bisa gaji karyawan, bisa THR-an gitu ya Pak ya. Dan ini kita bisa lihat impact dari otomotif industri dari Gaikindo. Kalau kita lihat di tahun 2018, production mobil kita itu 1,3 juta. Dan projection di tahun 2020 juga 1,3. Namun setelah krisis ini berlangsung, langsung direvisi Pak projection-nya. Dari 1,3 juta mobil yang ingin diproduksi, kita dari Gaikindo memutuskan untuk projection-nya hanya 775.000. Lalu dari penjualan yang targetnya 1 juta
56 unit hanya menjadi 600.000. Itu hampir setengah. Dan ini kita masih baru bulan Mei. Padahal masih panjang perjalanan. Dan kalau kita lihat di sini memang kemungkinan besar impact-nya nggak akan cepat. Makanya kita harus lakukan beberapa hal. Yang saya mau jelaskan di sini ialah saya mau ajak teman-teman untuk apa sih yang harus kita lakukan, lalu apa. Kalau kita lihat sekarang dengan adanya pandemik seperti ini, kita dipaksa untuk belajar online, atau kita bisa bilang digitalisasi. Orang tua saya pedagang, nggak ngerti teknologi, gaptek, tapi sekarang udah jago pakai Zoom. Udah bisa share screen, udah bisa ini, udah bisa itu. Jadi seakan-akan nih kita memang dipaksa untuk memaksimalkan segala sesuatu yang ada di internet. Biasanya kita meeting seperti ini, biasanya kita bikin seminar di hotel. Sekarang kita online ya Pak, di Zoom. Lalu belanja, misalnya kita harus biasanya datang, sekarang juga lebih dipaksa untuk belanja online karena nggak boleh keluar dan lain-lain. Jadi disinilah peranan kita bagaimana kita harus mendigitalisasi apa yang kita miliki dengan website, dengan marketplace, dan lain-lain. Lalu next, nanti saya akan jelaskan satu-satu. Lalu next, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memulai, karena rekan-rekan di sini sudah terbiasa melakukan proses base, saya yakin sebenarnya skill-nya sudah ada. Tapi kita harus menambahkan proses namanya research and development. Perbedaannya ialah di Indonesia ini dengan teman-teman industri yang sudah cukup kuat, pembuatan mold, pembuatan disk, pembuatan parts. Kekurangannya ialah mungkin research-nya dilakukan kebanyakan masih di ATPM. Masih di Jepang, masih di China, masih di negara lain. Makanya di sini kita mau membantu bagaimana caranya melakukan research sama-sama, lalu prosesnya kita arahkan lagi kembali di Indonesia, kita lokalisasi. Dan juga setelah itu selesai research-nya sudah dilakukan, baru kita melakukan keputusan untuk repurposing, yaitu membuat produk baru sesuai dengan kebutuhan yang ada di market. Umumnya biasanya kita mulai dengan menggunakan 3D printing. Setelah itu sudah valid dan data sudah bisa diterima, akhirnya kita bisa melakukan production yang dibutuhkan masyarakat. Oke. Saya membahas tadi tentang digitalisasi. Digitalization itu apa sih? Yang terutama paling umum yang harus kita lakukan ialah pembuatan website. Saya melihat di sini teman-teman banyak yang sudah memiliki website, rekan-rekan juga, tapi juga banyak yang tidak terupdate websitenya. Websitenya masih pakai yang lama punya, lalu fasilitas mesinnya yang lama, padahal sekarang mesinnya misalnya yang ditulis di website cuma ada 2. Sedangkan mesinnya sekarang udah ada 8. Nah, itu mungkin perlu diupdate, Pak. Jadi, atau juga bahkan yang biasa, memang, saya udah biasa kok dapat order dari ATPM, nggak perlu pakai website, koneksi saya sudah cukup kuat. Itu sangat-sangat bagus, tapi memang dengan era sekarang, mungkin kita bisa menambahkan website, nggak ada salahnya bikin website dan nggak terlalu mahal kok untuk menampilkan landing page kita. Jadi, apabila contohnya saya sebut misalnya Astra Ventura, saya kenal Pak Armaji nih, baru kenalan. Lalu saya dengar, oh Pak Armaji nih jago nih bikin ini. Lalu saya search PT-nya Pak Armaji. Lalu nggak ada di nggak ada di internet. Saya yang baru kenal, kemungkinan saya akan tanda tanya. Masa sih saya harus cek lagi deh ke PT-nya dulu deh. Kalau memang bisa saya datang dan memang valid, ya oke, saya bisa lanjutkan. Tapi kan kondisi sekarang kita untuk keluar aja susah. Jadi mungkin website merupakan salah satu portal terdepan kita. Lalu next-nya ialah sosial media, Pak. Mungkin di manufacturing ini kita bisa sebut penting nggak penting. Tapi kalau menurut saya ini suatu hal yang cukup penting. Karena sosial media merupakan salah satu perpanjangan tangan kita untuk bisa berinteraksi dengan baik customer maupun potensial customer. Jadi misalnya kayak tadi saya sudah jelaskan di awal, misalnya fasilitas Bapak pada saat ini ada 8 mesin, sedangkan di website baru 2 mesin. Kalau ada sosial media, Bapak bisa post, mesin nomor 3 baru datang, bersiap untuk membantu pekerjaan Bapak Ibu. Nah, mungkin tidak perlu nge-post produknya, mungkin, karena ada beberapa saya tahu dari ATPM ada yang melakukan tanda tangan NDA, nggak boleh keluar, nggak boleh dikasih tahu pekerjaannya, dan tidak harus produknya harus kita show, tapi kita bisa kasih lihat fasilitas kita. Bagaimana, misalnya contohnya, saya lihat di Astra Ventura
di sosial medianya menginfokan bahwa oh kita selama pandemi ini kita 2 minggu sekali melakukan semprot sterilisasi. Itu hal-hal yang meyakinkan customer kita, oh memang mereka sudah profesional dan melakukan hal-hal yang memang harus dilakukan. Jadi sosial media merupakan perpanjangan tangan kita untuk memberitahukan pesan-pesan tertentu. Lalu yang ketiga ialah Imagine sendiri. Mungkin rekan-rekan sini yang baru tahu Imagine ialah marketplace untuk manufacturing. Di sini kita bisa membuat account dan juga bisa mendapatkan job. Di kondisi sekarang mungkin untuk cari pekerjaan kita harus ketemu dan lagi nggak boleh ketemu, susah paling via telepon, via WhatsApp. Nah, di Imagine sendiri kita ada job list, bursa job yang mungkin teman-teman bisa ambil di situ, bisa lakukan penawaran, mungkin nanti saya akan jelaskan. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang kira-kira bingung butuh vendor, juga kita bisa post di sana. Jadi ini salah satu yang arah digitalisasi dan juga industri 4.0 yang kita berjalan menuju ke arah lebih digitalisasi. Lalu next-nya ialah tentang R&D dan juga repurposing. Untuk melakukan R&D dan juga repurposing, yang harus kita lakukan ialah pertama review, Pak. Solutions-nya itu apa? Pada saat kita ingin melakukan sesuatu, ada 5 tahapan. Pertama, review existing solutions, yaitu ngecek nih apa sih yang harus dilakukan. Lalu yang kedua ialah kita harus cari tahu requirements-nya apa aja. Di sini kita bisa lihat bahwa pada saat kita review, contohnya di finished products, pada saat ingin membuat sesuatu, kita harus cek legalnya itu seperti apa. Kita harus melihat, oh misalnya ingin membuat Google atau APD contohnya. Kita harus tahu legal yang harus dilakukan apa aja. Lalu materialnya, misalnya, oh itu material harusnya PE, atau harus pakai PS, atau harus pakai apa yang medical grade. Lalu next-nya pada saat ini masih dalam tahapan review, labor pekerja kita. Saya yakin rekan-rekan di sini yang mold maker, yang biasa di otomotif, yang cukup kompleks, saya juga yakin pasti bisa membuat hal-hal tersebut. Tapi di sini kita bisa melihat bahwa review, pada saat kita lakukan review, apakah sesuai. Misalnya, dice maker, misalnya ingin merubah menjadi mold maker. Apakah bisa apa nggak? Bisa sebenarnya, tapi makanya kita lihat. Pada saat labor kita bisa, karyawan kita bisa, dan juga teman-teman tim kita bisa punya pengalaman membuat mold, kenapa enggak? Lalu makanya kita cek lagi kembali ialah tentang production dan equipment. Untuk membuat mold APD dengan membuat dice kecil sama enggak? Antara sama enggak sama, makanya kita cek pada saat pembuatan mold, misalnya kita perlukan mesin CNC ukuran sekian kali sekian. Nah, sedangkan kita punya nih, itu makanya kita cek. Lalu environment-nya seperti apa? Lalu setelah itu kita masuk ke tahapan requirements. Disinilah kita mulai melengkapi mulai dari apa saja untuk persyaratan membuat APD, surat-surat legalitas, lalu materialnya, suppliernya siapa, lalu apabila misalnya ditambahkan memerlukan mold designer atau memerlukan yang biasa untuk setting mold gitu ya. Nah, itu diperlukan untuk skills dan work requirements-nya kita harus mulai cari. Dan juga production-nya apa saja, sampai ke environment yang harus kita siapkan. Lalu tahapan ketiga ini yang paling menarik menurut saya, di sini ada desain produk dan supply chain. Pada saat kita membuat barang, nah disinilah tempat R&D sebenarnya bekerja. Untuk melakukan itu kita harus melihat research-nya. Pada saat ingin membuat sesuatu barang, kita harus mulai biasanya dari sekedar desain, konsep, lalu kita bisa mempercepat dengan rapid prototyping. 3D printing di masa pandemik ini cukup gencar, terutama dari Asosiasi Printer 3 Dimensi Indonesia kemarin itu cukup gencar untuk membuat beberapa barang, mulai dari face shield, dari ventilator mask, sampai ke yang ventilator valve yang dipakai juga buat ke ventilator tersebut, bahkan ventilatornya juga beberapa partnya juga dibuat dengan menggunakan 3D printing. Jadi pada saat desain dan supply chain, kita perlu aware terhadap teknologi-teknologi yang bisa mempercepat dan juga harganya itu nggak perlu bikin lebih mahal gitu Pak. Lalu setelah itu kita masuk ke developing produknya. Kita mulai dari prototypes. Biasanya
untuk membuat APD, langkah berikutnya contohnya biasanya kita harus tes ke BPFK. Di BPFK, kalau misalnya ada rekan-rekan yang membuat ventilator, biasanya dites 3 kali 24 jam. Atau misalnya barang lain harus dites melalui syarat dan juga ketentuan dari Menkes atau dari BPOM, supaya barang yang dihasilkan tersebut sudah qualified untuk diedarkan. Setelah itu baru izin edar, lalu izin produksi, lalu baru izin edar. Jadi langkah-langkah tersebut kita tes apakah bisa menggunakan 3D printing, mungkin di awal bisa, tapi setelah prototyping juga ada beberapa hal-hal yang memang perlu dilengkapi. Setelah itu semua selesai, baru kita mulai production. Sepertinya panjang ya Pak ya, tapi makanya ini sebenarnya tergantung kriteria. Untuk membuat benda seperti contohnya kemarin dari Imagine dan juga Asosiasi Print 3 Dimensi membuat face shield, bikin mold face shield. Itu cuma butuh waktu sekitar 2 minggu Pak, sudah jadi moldnya. Dan saat ini production sudah 100.000 lebih dan sudah dibagikan juga. Nah, ini contohnya. Untuk tingkat kompleksitas level 1 yang tidak terlalu sulit gitu ya, itu hanya perlu 1 sampai 2 minggu maksimum untuk bisa repurposing. Perlu ada review existing sampai cari requirements, kurang lebih ya 1 sampai 3 hari lah untuk yang level kompleksitas rendah. Lalu baru mulai ke production level, kurang lebih diperlukan 1,5 minggu. Dari 1,5 minggu sampai 1,5 minggu. Kalau kompleksnya cukup sedang di angka nomor 2, kurang lebih untuk review tadi prasyarat untuk pembuatan ini, itu, dan lain dibutuhkan kurang lebih 1 minggu. 1 sampai 2 minggu. Baru setelah itu kita mulai persiapan, desain, lalu development product, another 1 minggu, lalu production sekitar 2 minggu. Jadi, dan juga ada juga kompleksitas yang cukup tinggi. Kompleksitas cukup tinggi ini apa yang saya maksud? Contohnya ialah ventilator. Ventilator itu cukup tinggi, Pak. Di situ ada ambu bag, di situ ada barang-barang selang, lalu ada kontrolnya, lalu ada casingnya, lalu ada sensornya. Nah, ini cukup kompleks. Jadi untuk mereviewnya aja kurang lebih butuh sekitar 2 minggu, 1,5 minggu. Lalu desainnya perlu kurang lebih sampai 3 minggu. Sampai ke production butuh another 4 minggu. Jadi totalnya kurang lebih 4 sampai 8 minggu untuk tergantung kompleksitas. Nah, saya yakin rekan-rekan di sini sudah terbiasa dengan Kaizen ya, dengan efektivitas dalam bekerja. Saya yakin hal-hal untuk pembuatan APD apabila untuk repurposing, apabila dijalankan, saya yakin tidak sekompleks seperti yang saya ceritakan. Yang penting kita cari tahu step by step apa aja yang kita lakukan dan apa yang mau kita lakukan. Nanti kita bisa ketemu nih, kira-kira kosongnya di mana? Oh, kosongnya di desain. Nah, disinilah sebenarnya peran kolaborasi itu sangat membantu. Oke. Next. Di sini ada beberapa contoh-contoh untuk repurposing. Mungkin ada rekan-rekan juga yang sudah pernah membuat juga. Di sini contohnya face shield ini sudah kemarin dihasilkan. Ini sebelah yang kedua ialah ventilator. Ini YPTI Pak Petrus yang bikin bareng sama salah satu rekan saya membuat ventilator, dan juga mereka juga kerjasama dengan ITS dan juga UGM. Jadi kita harus berkolaborasi Pak untuk create sesuatu. Ini salah satu produk yang kita dari Imagine buat juga, masker dan juga Google. Dan ini dari yang satu lagi ialah snorkel mask yang kita buatkan filter gasketnya. Ini sebenarnya idenya banyak. Ini saya coba bantu riset sedikit. Dari pembuatan yang tadi face shield, sekarang nih handle door, kan pintu sekarang susah nih bukanya. Biasanya pakai siku. Nah, kita bikin ini Pak, iseng aja nih. Ini kalau misalnya mau dibikin, sebenarnya ya kita bisa jual lebih dari jutaan. Materialnya ya nggak perlu yang mahal-mahal, cari aja PP atau PE. Dan ini simple. Ini handle door. Lalu mungkin kalau di rumah sakit kebutuhannya, ini yang buat troli pasien supaya bisa ditutup. Ini kita bisa bantu untuk desain. Yang diperlukan apa nih? Pastinya kan frame-nya, berarti perlu ada assembly line, perlu ada welding, dan lain-lain. Ventilator, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Lalu ini juga yang umum lagi, pengait masker.
Jadi kalau masker kan pakai ke kuping sakit, kaitannya di belakang. Ini diinjek cepet banget, Pak. Ini kita bikin moldnya juga tipis-tipis saja, nggak susah. Dijualnya perkiraan kebutuhan ini saya tulisnya 1 juta, padahal sebenarnya kalau misalnya kita bisa pasarkan akan lebih banyak. Materialnya bisa PP, bisa PE. Lalu UV Lightroom, ini casingnya dan lightingnya, ini bisa kita juga bisa bikin. Lalu ini yang mungkin tadi kemarin Pak Petrus sempat cerita, mereka sedang membuat swab test kit. Ini ada beberapa juga yang request ke kita, nanya kita untuk pembuatan moldingnya untuk mengambil swab, hasil swab. Lalu Google, lalu masker, ini beberapa masker yang sudah pernah kita bikin juga. Lalu lalu snorkel mask yang tadi dia juga frame. Jadi ini cuma hanya sebagian kecil yang kita coba research. Tapi saya yakin di sini juga punya pengalaman, punya koneksi tersendiri, punya ide sendiri, dan dari Imagine siap untuk berkolaborasi untuk menciptakan produk-produk tersebut. Lalu startnya gimana caranya? Saya akan jelaskan bagaimana cara memulai di Imagine untuk menciptakan repurposing. Di Imagine umumnya ya yang paling mudah ialah tinggal buka imagine.id/business, lalu register. Di situ Bapak Ibu bisa register sebagai partner untuk mencari pekerjaan atau juga membuat pekerjaan. Nanti saya akan live demo. Umumnya untuk mencari project biasanya ya kita kan cari data dulu nih, lalu kita cari portfolio kita, kirimin portfolio atau kalau nggak punya website harus bikin website. Lalu koneksi, cari mana nih siapa yang lagi punya project nih. Lalu kita hitung-hitung, lalu kasih penawaran, lalu di-link. Nah, di Imagine itu sebenarnya sudah bisa dilakukan secara langsung. Di sini kita bisa lihat, kita menyediakan portfolio untuk Bapak Ibu, bisa lengkapin fasilitas. Lalu, setelah itu kita bisa lihat bursa project yang ada. Di sini kita bisa lihat siapa aja yang lagi sedang mengerjakan proyek dan kita bisa masukkan. Nanti saya akan live demokan sebentar. Lalu kita bisa memberikan penawaran secara langsung. Lalu next. Apabila Bapak Ibu pemberi pekerja. Nah, umumnya proses procurement atau pencari pekerja biasanya vendor kita cari dulu siapa aja nih yang bisa ini itu. Lalu kita assessment dulu nih. Lalu kita kasih RFQ. Lalu milih quotation, lalu negosiasi harga baru di-link. Itu prosesnya panjang. Dan itu dikasih satu. Biasanya umumnya adanya di email, dan emailnya menumpuk. Nah, di Imagine, kita bisa lebih simple. Ini kita bisa lihat siapa aja yang ahli misalnya di mold maker atau part maker, 5 axis, 3 axis, atau dice maker. Lalu kita bisa bikin project. Kita akan upload file drawingnya. Lalu di sini kita bisa kasih keterangan dan juga kita bisa milih project quotation yang sudah disubmit, lalu kita tinggal accept. Jadi ini salah satu langkah untuk mempermudah link and match. Mungkin kalau biasanya secara offline dari kementerian juga sering bantu, mungkin dari Astra juga sering bantu link and match, tapi ini kita bisa lakukan secara online. Dan juga kita bisa mencari project secara online, bisa mengecek progress dan juga mendapatkan produk dengan cepat dan juga kerja dari rumah. Gitu. Kurang lebih seperti itu dari saya. Mungkin Pak Armaji, saya izin kasih live demo sedikit ya Pak tentang boleh, ini. 5 menit boleh ya Pak Cini? Baik, boleh, siap. Oke. Bentar Pak, share screen. Oke. Pada saat Bapak Ibu masuk ke website Imagine, di sini ada tampilannya seperti ini. Di sini sebenarnya ada banyak produk yang mungkin kalau Bapak Ibu tertarik bisa di mass production. Tapi kita masuk ke bisnis. Di sini saya contohkan bisa membuat project. Registrasi mungkin nanti bisa kontak dengan beberapa rekan-rekan dari Imagine. Leo, ada Leo? Mungkin boleh chat nomor kamu, bisa mungkin kalau ada yang mau nanya. Di sini saya akan jelaskan untuk register, saya langsung sign in. Contohnya setelah register, Bapak Ibu akan sign in. Oke.
tampilannya akan seperti ini, lalu kita coba membuat project, Pak. Ini untuk yang mencari vendor ya. Pertama kita kasih deadline, misalnya saya mau bikin mold, saya kasih deadline 1 bulan. Oke. Lalu projectnya misalnya mold masker 001. Material kita bisa pilih, lalu kita bisa upload drawing. Contohnya saya upload ini, yang mau kita buat. Lalu, mold, family mold, 1 set, material, misalnya PS. Lalu kita bisa kasih attachment, attachment-nya bisa 3D file, atau zip, atau PDF, lalu kita next. Lalu, lokasi. Jawa Barat, Kota Bekasi, saya akan ambil sendiri. 2, lalu nomor handphone, lalu nama saya. Sekarang dari family mold, dari mold tersebut kita bisa breakdown. Apakah semua dijadikan satu dalam family mold atau beberapa mold yang terpisah. Saya anggap ini jadi satu ya. Kita ngomong family mold 01. Lalu kita punya budget kan. Untuk membuat barang tersebut, saya budgetnya untuk bikin moldnya misalnya 200 juta. Quantity-nya 1. Misalnya kita harden, akurasi 0,05. Lalu materialnya harus, finishingnya harus mirror finish. Misalnya, lalu kita attachment, tambahkan another attachment, lalu kita submit. Nah, di sini kita akan langsung terkonek ke email. Apabila ada penawaran yang masuk, email tersebut akan Bapak Ibu akan dapatkan notifikasi. Ini untuk yang membuat pekerjaan. Untuk yang mencari pekerjaan, kita bisa lihat di sini ada beberapa pekerjaan. Contohnya, ini ada contohnya, ini contoh pekerjaan misalnya pembuatan pin parts. 75.000, kuantitinya dia mau 100, kita bisa lihat barangnya dulu, Pak. Keterangannya, oh ini. Lalu lampirannya mana? Kita bisa pelajari dulu nih. Nah, di sini akan ada PDF. Kita bisa lihat, pelajarin drawingnya. Lalu setelah itu kita bisa bid. Saya biasa ini kapasitas 1.000 misalnya 10.000 per jam. Lalu, nah ini kan biasanya sama seperti kita mencari pekerjaan. Kenapa sih saya harus pilih kamu? Lalu accept. Di sini mereka akan mendapatkan notifikasi ke email yang tadi pemberi kerja. Lalu setelah itu biasanya nanti akan kontekan, kita akan dikirimkan informasi lebih lanjut. Selain itu di Imagine juga bisa melihat secara detail progres dan juga payment dan lain-lain. Di sini kita bisa lihat, contohnya ialah misalnya di workspace. Contohnya seperti ini misalnya. Apabila kita ingin melihat melakukan progres pengerjaan, kita bisa mengupload di sini. Prosesnya sampai mana nih? Udah sampai desain 2D, lalu machining, apakah sudah trial atau delivery. Atau apabila ingin melakukan payment request, kita juga bisa melakukan attachment invoicing di sini. Jadi ini sudah cukup lengkap untuk Bapak Ibu mendetek progresnya sudah sampai mana, lalu 3D file-nya ada di mana, lalu sudah gitu PO-nya, invoicing-nya seperti apa, itu dari Imagine akan nanti akan bekerjasama dengan IMV bahkan sampai ke financing. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa dilakukan di Imagine. Mungkin untuk ada yang mau bertanya atau nanti seputar tentang Imagine, cara order, cara memasukkan data dan lainnya bisa kontak saya atau tadi Pak Leo, kita bisa sharing-sharing lebih lanjut. Thank you. Itu aja dari saya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Cendi. Sangat menarik yang disampaikan Pak Cendi ya, bagaimana kita harus
this condition kita harus melakukan digitalisasi, kemudian satu ini baru ya, satu istilah baru, dan itu sangat keren menurut saya, ada repurposing namanya. Kemudian bagaimana kita melakukan R&D ya, research and development, dan di tahap akhir ada di production. Sekali lagi thank you Pak Cendi. Teman-teman, jadi hari ini kalau teman-teman ketahui bahwa hari ini semua belanja online ya, bahkan sekelas Indomaret pun hari ini sudah bisa layanan antar. Terus kemudian bagaimana apalagi retailer besar, Carrefour dan lain-lain itu semuanya sudah by delivery gitu teman-teman. Ujung-ujungnya memang semuanya harus lewat website. Perlu teman-teman ketahui juga dari surveinya yang dilakukan oleh Mark Plus itu di bulan kemarin ya, ada minggu lalu itu ada satu webinar yang saya ikut juga, itu 80% orang cari produk otomotif itu melakukannya lewat website. Jadi bagaimana website ini menjadi tidak terbatas website ya, pokoknya semua yang online channeling itu menjadi sangat penting untuk kondisi hari ini. Gitu ya. Dan untuk menyambung materi tadi, bagaimana kita memasarkan produk kita lewat online, sudah hadir juga di tengah-tengah kita ada Mbak Sally dari Indo Trading ya. Mbak Sally ini adalah digital marketing expert. Mungkin langsung ya kita silakan kepada Mbak Sally untuk menyampaikan materinya. Dipersilakan Mbak Sally. Oke, baik. Terima kasih Pak Armaji Sayoko. Semuanya salam kenal. Selamat pagi. Ya. Sebelumnya perkenalkan nama saya. Mungkin saya bisa share screen dulu ya. Oke. Nah, oke, di sini perkenalkan nama saya Sally Nursya Fitri, di sini sebagai digital marketing expert. Sebelumnya terima kasih kepada Astra Ventura nih yang sudah meluangkan kesempatan untuk Indo Trading sendiri share sama rekan-rekan yang ada di sini untuk pembahasan tentang how to sustain your selling during pandemic crisis. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini kita sedang menghadapi pandemik gitu, pandemik krisis kesehatan, di mana yang COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia kan ya di bulan Maret. Nah kalau kita throwback ini udah hampir mau 3 bulan berjalan krisis ini, di mana yang akhirnya mengakibatkan pembatasan pergerakan, lalu sudah mulai akhirnya banyak perusahaan-perusahaan yang menghentikan kegiatan produksinya dan juga transaksi ekonominya gitu. Jadi itu tentu akan berdampak secara keseluruhan global. Nah, di sini kita bahas nih ada kutipan dari Ketua Indonesia Marketing Asosiasi IMA dari Bapak Suparno Jasmin yang mengatakan bahwa sebenarnya perekonomian kita ini memang terus turun, tapi ada prediksi positif. Kenapa? Karena sebenarnya krisis ekonomi yang sedang kita hadapi saat ini tidak bisa disamakan dengan krisis ekonomi pada tahun 98 dan juga 2008 gitu ya. Di mana kedua krisis tersebut ini terjadi secara ekonomi gitu. Tapi untuk saat ini kondisi yang kita hadapi di tahun 2020 ini adalah pertamanya krisis kesehatan yang menyebabkan pergerakan masyarakat, pergerakan ekonomi pun akhirnya terbatas gitu, bahkan terhenti. Nah, di sini titik poin yang dapat dilihat bahwa kalau kita semua masih tetap beraktivitas, tapi tetap dengan cakupan bahwa menaati pemerintahan yang PSBB, kita menjaga jarak dan segala macamnya, tapi kita tetap menjalankan usaha kita, tetap memproduksi gitu ya, bisnis tetap berjalan, saya rasa ekonomi ini akan bisa bangkit. Nah, ini yang sedang dikampanyekan oleh pemerintahan sendiri gitu ya. Lalu di sini dari pendiri, foundernya dari Indonesia Marketing Asosiasi, Bapak Hermawan Kartajaya, beliau pun di sini menyebutkan bahwa
tidak semua sektor itu anjlok bisnisnya. Jadi masih ada peluang justru di sektor-sektor tertentu bisnis itu melonjak. Contohnya nih ya, sektor medis, kesehatan gitu, perdagangan online, e-commerce, lalu sampai FMCG seperti obat-obatan, barang elektronik pun, dan produk makanan-makanan dan minuman kemasan. Itu sektor-sektor yang justru melambung tinggi. Sebenarnya kita bisa ambil peluang di sana. Karena perbedaannya hanya perbatasan pergerakan ya, yang tadi Sally bilang kalau sebelumnya itu bukan masalah ekonomi, tapi lebih terhadap aktivitas pergerakan. Jadi kalau di sini kita mau bergerak, kita mau mengikuti, beradaptasi dengan kondisi yang ada, pasti kita bisa beradaptasi. Contohnya, sebelum pandemik ini terjadi, mungkin kita lebih mengandalkan aktivitas itu lewat klien-klien yang datang, pelanggan-pelanggan yang visit ke store untuk lihat produk ataupun untuk jasa lebih secara intensif bertemu gitu. Tapi kan di saat pandemik ini terjadi, dibatasi nih untuk pergerakan secara besar-besaran, di mana mengharuskan kita untuk berubah, berevaluasi. Berubahnya gimana? Kita harus mulai memperdayakan yang namanya sistem online gitu ya. Nah, sistem online ini yang menjadi poin utama. Di sini ada Jack Ma. Mungkin di sini udah pada kenal ya. Jack Ma ini pendiri Alibaba, di mana Jack Ma itu belum lama merilis ada artikel yang bahwa menyatakan bahwa beliau ini bilang e-commerce jadi kunci bertahan di tengah pandemi gitu. Jadi kunci untuk bertahan di masa-masa seperti ini adalah aktivitas ekonomi kita sudah mulai harus beralih ke dalam internet, karena internet ini menjadi penopang. Di sini ada statement bahwa tidak ada negara, perusahaan, ataupun lembaga yang bisa diisolasi dari internet gitu ya. Jadi benar-benar mengandalkan internet, karena kan aktivitas kita terbatas. Jadi mau nggak mau orang harus tetap berdiam diri di rumah, tapi nggak mungkin kan orang diem aja, pasti entah mereka browsing kebutuhannya, entah planning untuk setelah pandemik ini mulai mereda gitu. Tapi di sini yang perlu kita pahami bahwa nggak ada yang bisa menjamin pandemik ini tuh akan segera berakhir gitu ya. Jadi prepare-nya itu akan butuh persiapan yang panjang untuk pemulihannya. Nah, di sini adalah poin bagaimana kita untuk beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini. Nah, tadi seperti yang Bapak Armaji di awal sampaikan bahwa kemungkinan kita harus berdamai dengan kondisi pandemik ini, berdamai dengan COVID-19, kita harus hidup berdampingan gitu ya. Jadi mau nggak mau kita harus merubah nih pola perekonomian kita yang tadinya di mana itu konvensional, masih mengandalkan sesuatu yang langganan, yang harus buka toko, harus buka pabriknya gitu, yang orang visit. Tapi di sini kita mulai memanfaatkan secara online, karena perubahan perilaku konsumen itu bergerak berubah gitu. Kita harus sadari seperti yang tadi disebutkan, ya seperti Indomaret gitu ya, terus e-commerce ataupun yang lainnya ini sudah mulai menyediakan secara online gitu. Mau nggak mau mereka akan convert secara online karena perilaku konsumennya pun berubah gitu. Jadi kita nggak hanya bisa berdiam diri saja, tapi kita harus tentunya beradaptasi dengan situasi yang ada saat ini. Nah, di sini ada caranya untuk memulai gimana sih kalau mau survive atau mau mulai terjun ke dalam dunia online. Gitu. Oke. Pertama, website. Nah, ini sudah dibahas sama Bapak Sandy Jaya di awal sebagai CEO Imagine, bahwa website ini mungkin bukan hal yang baru untuk Bapak Ibu sekalian, sudah familiar dengan website, cuman mungkin asumsinya adalah website ini hanya sebagai formalitas aja gitu ya, sebagai katalog secara online. Tapi di sini perlu dipahami bahwa website ini adalah toko Anda, toko Bapak Ibu sekalian secara online, dan ini harus diberdayakan gitu. Jadi tokonya ini harus dimulai di display, mulai diperhatikan, mulai
kontennya mulai diupdate gitu. Tadi kan Pak Shandy udah bahas kalau bukan sekedar punya website, bukan sekedar mengisi produk-produknya, tapi habis itu ditinggalkan aja. Jadi namanya kalau kita punya tempat usaha, pasti kita akan rawat. Kalau ada promosi, kita akan info gitu, dan kita akan mengupdate terus produk-produk ataupun jasa yang kita tawarkan gitu. Nah, yang kedua yang perlu dilakukan adalah mulailah join dengan marketplace. Kenapa? Karena ibaratnya kalau website itu adalah toko online yang kita bangun sendiri. Nah, untuk marketplace ini seperti mall gitu, pusat perbelanjaan yang dimana sudah ada pengunjungnya nih yang emang tertarik untuk membeli sesuatu gitu. Ada kebutuhan untuk datang ke sana untuk berbelanja. Nah, di sini ada contoh marketplace platformnya itu sendiri untuk sektor bisnis to bisnis itu ada indotrading.com gitu. Nanti saya jelaskan apa sih indotrading.com gitu. Jadi untuk marketplace ini platform yang menyediakan tempat bagi para penjual entah produk, penjual jasa gitu ya, untuk berjualan dan membantu mereka untuk dapat ditemukan oleh calon pembeli gitu, pelanggan yang ingin membutuhkan produk ataupun jasanya. Jadi perlu Bapak Ibu sekalian pahami bahwa ketika kita memiliki website, bukan hanya sekedar kita memiliki website, tapi pastikan website Bapak Ibu ini dapat mudah ditemukan gitu, dapat mudah ditemukan sama pembeli. Mungkin tadi contohnya Pak Shandy di awal ya, kalau saya kenal Pak Armaji, terus searching tentang Pak Armaji gitu ya, di Google ataupun di mana gitu. Nah, itu kan in case-nya kalau saya mengetahui Pak Armaji dan saya mau mencari tahu tentang Pak Armaji di dunia online gitu. Tapi bagaimana saat saya belum tahu Pak Armaji gitu, belum tahu misalkan Pak Armaji punya produk ataupun jasa. Saya belum tahu, tapi Bapak ini menjual jasa ataupun produk yang sedang saya butuhkan. Nah, itu yang perlu kita pikirkan, bagaimana kita dapat ditemukan oleh orang yang butuh dengan produk kita ataupun jasa kita. Itu yang perlu di-note saat kita mulai masuk ke dunia online. Nah, yang ketiga ini, ada namanya inbound marketing. Ini ada hubungannya seperti yang tadi saya bahas untuk website penunjang agar website-nya ini dapat dimudahkan dengan orang yang spesifik, orang yang memang membutuhkan produk ataupun jasa kita nih. Itu salah satunya yang pertama adalah ada teknologi internet seperti SEO, Search Engine Optimize. SEO ini fungsinya untuk menaikkan traffic atau pengunjung ke websitenya gitu. Jadi ini secara organik untuk meningkatkan pengunjung. Bagaimana kita menspesifikkan kata kunci tertentu yang relevan dengan website kita gitu ya. Jadi ketika orang cari, kita mudah ditemukan. Dan yang pastinya kita kan akan berlomba-lomba untuk ada di halaman pertama gitu ya. Lalu yang kedua ada sosial media. Nah, tadi sempat disinggung juga bahwa sosial media ini sesuatu yang penting untuk saat ini. Kenapa? Karena sosial media ini merupakan bentuk promosi. Dan perlu kita sadari bahwa saat ini orang lebih banyak men-spend waktunya ya untuk browsing di dalam sosial media gitu kan. Nah, ini perlu diberdayakan. Karena tingginya traffic pengguna sosial media ini, kita perlu menitik poinkan kepada sosial media untuk kan ada advertising-nya ya, udah mulai memasukkan strategi tersebut. Lalu yang terakhir itu ada SEM, Search Engine Marketing, atau Google AdWords ya, yang biasa kita lihat kalau di halaman Google itu ada tanda iklan, itu namanya SEM, ini untuk beriklan secara instan di halaman Google. Tapi tentunya dimanapun yang namanya instan, itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya saat instan itu terjadi. Oke, saat ini iklannya muncul gitu, tapi kita memerlukan budget untuk tetap terus muncul, dan itu perlu strategi yang tepat agar antara budget dengan hasil yang didapatkan itu efektif gitu, sesuai dengan harapan kita. Tim kita, IndoTrading itu punya tim khusus untuk konsultasi nih bagi teman-teman atau rekan-rekan sekalian yang mau mengkonsultasikan produknya yang cocok saat ini untuk branding atau untuk masuk ke iklan Google sendiri, itu bisa konsultasi sama tim kita. Nanti boleh di
notes aja, bisa dihubungin sama tim kita. Lalu saat ini pun menurut data Google ya, di per bulan Maret sama-sama kita pahami bahwa pemerintahan itu sudah mulai menginfokan bahwa virus ini udah masuk ke Indonesia. Dan dari traffic yang saya cek di Google, mungkin Bapak Ibu sekalian bisa ngecek juga, per bulan Maret ini khususnya, traffic pencarian itu lebih melonjak tinggi gitu dibandingkan bulan-bulan sebelumnya dan bahkan terus meningkat. Ini mungkin disebabkan karena per bulan Maret sendiri sudah banyak perusahaan yang me-WFH-kan sebagian karyawannya, sudah mulai menutup kantornya, jadi banyak karyawan yang ada di rumah, dan sejak itulah pencarian searching melalui internet itu melonjak tinggi trafiknya. Nah, strategi yang keempat ini adalah video marketing, di mana video marketing ini saat ini diperlukan gitu, karena ini sebagai pengganti yang tadinya orang mengandalkan untuk visit ke store, visit ke tempat untuk lihat produknya sendiri, untuk melihat jasanya bagaimana. Nah, ini digantikan dengan yang namanya video marketing, karena memberikan visualisasi yang lebih menarik untuk dilihat oleh mata pelanggan itu sendiri ya. Jadi memberikan selain menjadi nilai tambah, video marketing ini membuat pelanggan itu lebih yakin dengan produk ataupun jasa yang kita tawarkan. Jadi karena kalau yang namanya online, dari yang mau pabrikan, mau distributornya langsung ataupun perorangan, itu bisa masuk ke dunia online tanpa filter. Di sini yang membedakan adalah bagaimana tentang testimonial, tentang kita bisa menyajikan video bahwa memang kita yang memproduksi atau memang kita yang menjual barang ini asli gitu. Jadi itu 4 poin ini hal basic, hal dasar yang harus Bapak Ibu mulai fokuskan gitu, mulai pegang untuk terjun ke dalam dunia online. Dan perlu kita sadari bahwa saat ini memang semuanya dipaksakan untuk berubah ke arah secara online gitu, semuanya serba online, mau pesan makanan harus lewat online gitu kan, mau belanja semuanya kebutuhan kita dipaksa lewat online kayak gitu. Nah, jadi 4 poin ini bisa terangkum nih dalam satu platform kita, yaitu indotrading.com. Jadi apa sih indotrading.com? Indotrading.com ini adalah tempat mempertemukannya antara penjual dan juga pembeli, dan skalanya kami itu adalah B2B, business to business, baik produk ataupun jasa gitu ya. Di sini, nah contohnya platform kita berbeda dengan marketplace lainnya. Kenapa? Karena Indotrading ini akan menampilkan nama perusahaannya langsung sendiri. Jadi kita hanya media ya, perantara untuk mempromosikan iklannya. Bapak Ibu sekalian di sini mungkin bisa cek langsung ke Google menggunakan kata supplier, distributor, pabrikan gitu. Dengan nama produk ataupun jasa berikutnya, itu yang muncul adalah indotrading.com. Nah, ketika diklik, ini tampilannya akan seperti ini. Dan kita memprioritaskan branding nama perusahaannya langsung. Jadi kalau ada kebutuhan misalkan kopling, ya mereka langsung hubungin PT-nya gitu, nggak ke Indotrading gitu ya. Dan di sini yang membedakan adalah grade-nya nih. Kita punya 3 grade, di mana yang pertama itu ada Diamond. Diamond ini skala iklan yang kita prioritaskan. Lalu yang kedua ada Platinum, dan yang ketiga adalah Gold Member. Gitu. Next. Untuk Indotrading sendiri, kita adalah jaringan B2B terbesar di Indonesia, karena kita mempunyai lebih dari 80.000 perusahaan yang sudah bergabung dengan kita di Indotrading. Lalu sudah hampir 600.000 produk yang terjual atau jasa yang sudah terupload di Indotrading, dan juga kita yang paling penting ini kita ada permintaan RFQ atau tender, di mana sudah ada 89.800 RFQ yang masuk, request for quotation. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian di sini bisa visit ke indotrading.com, lalu bisa lihat di bagian permintaan yang ada. Di sana ada terposting tender-tender, mungkin nanti bisa saya tunjukkan. Nah, ini sesimpel bagaimana sih cara Indotrading bekerja. Nah, cara Indotrading bekerja itu sendiri adalah Indotrading ini merupakan
platform yang dimana mempertemukan antara buyer yang membutuhkan barang dengan supplier ataupun distributor yang menyediakan barang dari pabrikan gitu ya, ataupun jasa, memposting produknya di Indo Trading. Dan kita pun double promosi. Kenapa? Ini ada benefit tambahannya. Pertama, Indo Trading sendiri ini kita membuatkan website ya, yang efektif dan juga mobile friendly. Jadi perlu dipahami bahwa ketika bikin website nggak hanya sekedar bikin website, tapi pastikan websitenya itu mobile friendly karena akan berefek kepada pembacaannya mesin pencarian Google gitu. Dan listing di website indotrading.com ini kita ada 4,6 juta pengunjung untuk per bulannya yang visit ke indotrading.com nih gitu ya. Lalu yang ketiga ini kita ada pembelian nama domain, dan nama domain ini bebas, bisa Bapak Ibu tentukan penamaan domainnya, mau nama perusahaan, mau nama produknya gitu. Jadi ini udah include bisa request nama domain, lalu dibuatkan websitenya juga dengan desain yang diinginkan. Kita ada 13 template yang bisa dipilih gitu ya. Lalu yang keempat kita ada unlimited upload produk. Di sini kita free, kita kasih untuk upload produk itu sebanyak-banyaknya gitu ya. Jadi kita nggak ada pembatasan untuk mengupload produk gitu, produk ataupun jasa. Nah, kalau misalkan pertanyaannya Mbak Sali, kalau saya jasa gimana ya saya upload produknya gitu. Nanti ini template-nya akan berbeda dengan yang menjual produk. Kalau jasa itu tentunya melampirkan portofolio, apa yang sudah dikerjakan, apa yang bisa dikerjakan gitu ya. Itu akan menjadi konten yang akan ngedirect ke Google untuk membaca, oh website ini tentang apa sih gitu. Jadi keunggulan kita sendiri adalah websitenya mudah diindeks langsung sama Google. Jadi kita double promosi. Pertama dari indotrading.com untuk promosinya, lalu yang kedua dari websitenya sendiri yang kita buatkan. Nah, lalu yang berikutnya ini kita ada informasi tender. Semua tender yang masuk ke Indotrading kita akan informasikan ke membership kami. Dan untuk tender yang spesifiknya ke, misalkan saya jual alat listrik gitu. Nah, ada tender tentang alat listrik, kategori alat listrik. Nah, tender tersebut akan masuk ke notifikasi saya. Lalu tentunya yang berikutnya kita menyediakan traffic secara real time. Traffic ini bisa dicek setiap saat, ada reportnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa menentukan nih, bisa melihat grafik pengunjung yang masuk setiap harinya, dan juga ada reportnya per bulan gitu ya. Dan ini secara real time kita berikan. Lalu yang berikutnya ini kita ada notifikasi by WA, tentunya untuk fast response ya. Terus ada live chat dengan pelanggan yang saat itu memvisit websitenya. Nah, lalu setelah itu kita juga ada fitur Who View Me. Apa sih fitur Who View Me ini? Fitur ini ketika ada pelanggan yang melihat company profile kita, melihat nomor teleponnya kita, atau melihat iklan di Indotrading, itu akan terdirect nomor teleponnya, datanya saya sebagai pengunjung websitenya, pengunjung iklannya, ke fitur Who View Me gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nih mendapatkan database gitu ya, mendapatkan nomor telepon, email, nama perusahaannya, jadi bisa ibaratnya jemput bola gitu ya. Lalu yang berikutnya, yang seperti saya sampaikan tadi, kita ada 3 grade. Yang pertama ada Diamond, tingkatan yang prioritas iklan, lalu ada Platinum dan juga Gold. Dan yang terakhir tentunya kita multi-user, jadi di sini kita memudahkan Bapak Ibu untuk memanage nih, mengelola websitenya. Mungkin di sini ada yang sebagian agak sibuk atau tidak expert gitu ya untuk menggunakan member area, menggunakan akunnya untuk bisa upload produk ataupun jasanya. Kita sediakan multi-user di mana bisa diperdayakan misalkan untuk memasukkan katalog produk ataupun jasa gitu ya, kita tinggal hire anak magang misalkan, atau hire data entry untuk memasukkan konten-konten kita ke dalam website. Nah, nanti bisa dibuatkan akunnya ini yang aksesnya hanya bisa untuk upload produk aja gitu. Jadi nggak bisa akses ke penawaran, nggak bisa akses ke message dan yang lainnya gitu. Jadi cuman bisa difokuskan upload produk gitu ya, untuk memudahkan. Tujuan kita di sini untuk memudahkan semuanya gitu. Nah,
yang terakhir nih, nggak lama-lama lagi jadinya. Di sini mungkin Bapak Ibu sendiri bisa cek ke YouTube kita indotrading.com, di mana di sini ada kisah sukses nih dari Pak Dado, yaitu PT Mido Jaya, bahwa beliau ini adalah perusahaan pelaku ikan konvensional yang dimana sebelumnya beliau itu hampir tutup gitu, jadi hampir tutup, hampir gulung tikar. Ini sebelum pandemik juga sih ya. Nanti bisa dilihat videonya perjalanannya setelah itu masuk ke dunia online, memberanikan diri untuk membulatkan tekad untuk fokus ke dunia online, di mana tentunya pasti kita harus prepare dari strategi, modal, dan segala macamnya, tapi di situ akan mendapatkan efeknya juga gitu, benefit yang akan didapatkan tuh banyak gitu. Nah, mungkin lebih jelasnya kalau ada pertanyaan terkait tentang IndoTrading, bisa di notes aja, dan notif untuk semuanya mungkin ya, kalau ada pertanyaan bagaimana cara join ke IndoTrading-nya, mungkin bisa di notes. Kita juga ada kerjasama nih sama pihak Astra Ventura, mungkin nanti bisa dimediasikan dengan pihak Bapak Armaji ya. Mungkin sekian dari saya, ini ada nomor telepon saya, mungkin bisa dicatat untuk koneksi lebih lanjut. Udah sih, itu aja dari Sally, terima kasih. Terima kasih Mbak Sally, sangat menarik apa yang disampaikan ya, bahwa memang hari ini media online dan marketplace itu menjadi sebuah keharusan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Sally. Ya. Bapak Ibu sekalian, rasanya karena keterbatasan waktu juga kita harus mengakhiri diskusi kita siang ini. Nah, jadi memang selama pandemi ini, Bapak Ibu sekalian, sudah terjadi banyak perubahan dari customer, bahkan sebelum kejadian pandemik, memang mostly hari ini pergerakan kita ada di pergerakan banyak industri ada di online, baik itu dari sisi marketing, bahkan customer sendiri sudah mencari produk yang dia cari lewat mostly ada di media online gitu ya. Jadi bagaimana digitalisasi itu menjadi sangat penting bagi kita semua. Dan rasanya kita tidak, mungkin salah satu cara adalah dengan membuat website, tetapi memang jika ada keterbatasan dan lain-lain, kita bisa memanfaatkan marketplace maupun media lain yang sudah ada, dan itu rasanya itu sangat mempermudah kita semua gitu untuk memasarkan produk-produk kita. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini. Semoga berguna untuk Bapak Ibu semua diskusi kita yang sangat menarik hari ini, dan saya kembalikan kepada Mega sebagai host. Silakan Mega.